Sekarang aku mau bikin kalian sejarah kampung pemberontak ya. Jadi kampung pemberontak itu dulu rajanya, jadi ini adalah ruang rajanya. Rajanya itu adalah salah satu menteri di Kota Batu, guys. Nah, menteri di Kota Batu. Lalu waktu itu Kota Batu itu berambisi untuk membuat bandara. Dan menteri ini marah ketika orang-orang Kota Batu atau Raja Kota Batu membuat bandara. Karena menurut orang-orang pemberontak atau menurut menteri ketua pemberontak itu, mereka beranggapan bahwa jika teknologi itu maju, maka akan menarik minat para monster-monster atau mobs untuk ke dunia overworld, teman-teman. Tapi menurut Kota Batu enggak, teknologi maju malah memungkinkan kita untuk melawan monster-monster. Nah, jadi dari argumen itu era orang-orang menteri dan para pengikut menteri yang sekarang menjadi ketua pemberontak itu pun lari, guys, dari Kota Batu ke sini. Mereka langsung memblokade yang namanya danau. Jadi orang-orang kampung pemberontak ini percaya, guys, ya, kalau misalnya dengan dibangunnya pesawat dan kendaraan-kendaraan modern itu malah menarik minat para monster untuk datang ke overworld, sehingga monster itu tidak bakal ada habis-habisnya. Jadi orang pemberontak ini beranggapan bahwa kita nggak usah pakai teknologi, kita hidup kayak zaman dulu aja, biar kita nggak memancing minat monster. Sedangkan aku pribadi sebagai Raja Kota Batu tuh nggak begitu, guys. Jadi kita harus punya teknologi yang panjang, teknologi yang gede, biar orang-orang dari mobs itu dari Nether tuh bisa kita kalahkan. Jadi itu aku pengen nanti kita masuk ke portal dan mengalahkan mobs itu sehingga tidak masuk ke overworld. Tapi orang-orang dari pemberontak ini nggak bilang itu nggak mungkin, kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang-orang monster itu. Lebih baik kita ngalah, diem aja, pokoknya kita bikin wall, kita terlindungi dari mobs. Nah, itulah orang-orang pemberontak era bersikukuh hingga mereka untuk menahan argumen mereka itu, mereka membuat kampung sendiri, dimana mayoritas orang-orang kampung pemberontak ini asal dari kota gurun pasir, guys. Jadi ada survei yang aku adain sendiri ceritanya. Sekitar 45% orang-orang gurun pasir ini tidak setia terhadap aliansi Kota Batu. Maka dari itu banyak mereka yang memilih bergabung kepada kampung pemberontak. Jadi ada 3 suku yang membenci Kota Batu, tapi tidak mayoritas dari mereka, tapi kebanyakan dari mereka membenci Kota Batu. Pertama adalah suku dari kota gurun pasir, sekitar 45%. Terus suku dari kampung tanah dalam sekitar 46%, dan suku dari desa pengungsi sekitar 53%. Jadi mayoritas desa pengungsi ini tidak suka oleh Kota Batu karena desa pengungsi ini beranggapan bahwa Kota Batu ini telah mengambil tanah nenek moyang mereka. Sedangkan Kota Batu sendiri itu tuh merasa tidak, karena desa pengungsi itu isinya juga ya banyakan dari Kota Batu isinya juga banyak dari desa pengungsi gitu. Jadi tanah mereka ya tanah pakai juga oleh orang-orang desa pengungsi. Nah, karena mereka bersikukuh bahwa kami di sini akan membangun aliansi sendiri, karena kami menolak modernisasi, menolak pembangunan pesawat, menolak pembangunan tank, menolak pembangunan mobil dan lain-lain. Karena kami mau hidup sederhana saja, tidak mau memancing mobs. Kami hidup pokoknya di dalam wall sampai kami nanti di hari akhir kami hidup di wall aja, dan pokoknya kita tidak memancing-mancing monster untuk kesini. Jadi orang-orang pemberontak tuh bisa dibilang tidak mau progresif, guys. Mereka tuh tidak mau membebani resiko dengan kita melawan monster, takutnya nanti kita kalah terus bakal terjadi kehancuran. Kalau menurut aku sendiri ya, sebagai Raja Kota Batu, dengan dibikinnya teknologi yang sangat bagus ini, kita malah bisa melawan para monster, guys. Kalau sekarang kan kita kan kalau siang oke lah aman, tapi kalau malam kita mau keluar aja takut, guys, karena monster-monster berkeliaran. Jadi dengan diciptakan teknologi itu, monster-monster yang takut sama kita. Nah, karena ada perbedaan pendapat itu, akhirnya kampung berontak memilih untuk yaudah saya pergi saja, sudah tidak satu visi dan misi. Kan orang Kota Batu dan Raja Kota Batu saya sendiri bilang ya nggak apa-apa deh, terserah kalian. Nah, di sini tuh ada tulisannya bukti kalau mereka menolak. Kerajaan Batu perusak dunia, menolak Kerajaan Batu, dan warga Kota Batu dilarang masuk ke sini. Tuh, terus ada satu lagi, kami menolak pembangunan bandar udara. Gimana pendapat kalian tentang perselisihan antara kampung pemberontak dan Kota Batu? Silahkan komen adik-adik.